Matrix Apple kuning. Salah satu set-top box dari Matrix yang gak kalah bagusnya. Tuner peka, online video lengkap dan harga ramah di kantong membuat STB yang satu ini diburu pembeli. Ingin tahu kelebihan lain dari set-top box Matrix Apple kuning? Stay tune. Halo boys, selamat datang di channel kami Boys ID. Pertama dari box, berwarna kuning dengan logo Matrix di bagian kiri atas. Di bagian kanan bertuliskan Power by Next Parabola dan gambar Apple kuning di bagian tengah serta tulisan kuning sesuai seri set-top box. Terdapat barcode micast untuk fitur mirroring serta informasi fitur lainnya seperti support FHD, USB 2.0, PVR, dan lain sebagainya. Untuk barcode postel berada di bagian belakang. Jika di-scan akan masuk ke perizinan postel. Tandanya sudah resmi berizin postel. STB diproduksi oleh PT Stella Satindo. Meskipun tidak ada stiker SNI, tapi bisa dipastikan STB ini sudah sesuai standar pemerintah karena ada fitur EWS. Kelengkapan yang didapat ialah unit STB, remote plus baterai, kabel RCA, adaptor, petunjuk pemakaian, dan kartu garansi. Unit Matrix Apple kuning memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding STB pada umumnya, dengan panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 2,5 cm berbahan plastik. Set-top box dengan bahan plastik biasanya tidak tahan panas dibanding bahan metal. Apalagi ukuran yang mini membuat unit semakin cepat panas, tapi nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Meskipun berukuran mini, masih terdapat tombol pada panel, seperti tombol power, tombol menu, dan pindah saluran. Minimnya tombol pada unit akan menyulitkan dalam mengoperasikan STB jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Selain itu, terdapat panel display dan port USB. Panel display menunjukkan indikator dari aktivitas set-top box seperti saat play saluran. Pada panel display akan menunjukkan nomor saluran yang ditampilkan. Begitu juga saat explore menu. Panel display juga menunjukkan menu yang dipilih. Dan saat dimatikan menunjukkan time zone. Bagian belakang unit terdapat port antena in, loop out, port HDMI, port AV, dan DC in dengan daya 5 volt 1,5 ampere. Set-top box dengan adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet listrik dibanding langsung dari kabel ke set-top box. Jika terjadi konslet, yang rusak biasanya adaptor, bukan unit set-top box. Hanya terdapat satu port USB di bagian depan. Akan menyulitkan jika menggunakan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan, karena harus lepas pasang. Tapi boys bisa menggunakan USB hub sebagai penambah port USB jika ingin menggunakan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan. Lubang sirkulasi udara di bagian kanan, kiri, atas, dan bawah berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Remote set-top box sudah dilengkapi tombol shortcut seperti APG, record, media, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Adaptor dengan tegangan 5 volt 1,5 ampere. Jika terjadi kerusakan bisa mengganti adaptor baru dengan voltase dan ampere yang sama agar tidak terjadi konslet listrik. Petunjuk pemakaian berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box yang akan membantu dalam pemakaian. Matrix memberikan garansi selama 1 tahun untuk servis dan pergantian suku cadang, disebabkan kerusakan pemakaian normal atau kesalahan pabrik. Bahkan ada website resmi untuk mempermudah tanya-tanya produk atau klaim garansi. Untuk validasi chipset, saya coba membuka unit set-top box Matrix Apple kuning untuk mengetahui bagian dalam. Terlihat jika PSU dan mainboard menjadi satu. Jika terjadi kerusakan akan menyulitkan, tidak bisa diganti. Berbeda dengan unit yang PSU dan mainboardnya terpisah.
Jika terjadi kerusakan, biasanya hanya PSU saja yang rusak. Ini menjadi salah satu kekurangannya karena tidak bisa diganti PSU-nya jika bermasalah. Harus mengganti komponen dari PSU yang rusak. Dan kalau ganti PSU tidak bisa langsung karena tegangan dan ampere arusnya tidak kelihatan. Harus diukur terlebih dahulu. Terdapat juga speaker buzzer yang digunakan untuk fitur EWS atau peringatan dini pada bencana. Sementara chipset yang digunakan ialah chipset SunPlus tipe 1509C. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PFU25, ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Rumi, berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV, pemasangan RCA atau AV, sambung kabel antena ke port antena in, sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau search ini menggunakan remote dari TV, bukan remote STB. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Lanjut ke proses instalasi. Proses pencarian siaran digital yang perlu disetting ialah OSD, negara, LCN, dan kode pos. Masukkan kode pos sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur EWS, lalu klik berikutnya dan mulai pencarian saluran. Proses pencarian saluran hanya 39 detik. Semua saluran digital di Surabaya bisa tertangkap. Terbilang cepat, mungkin karena menggunakan chipset SunPlus. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitasnya yang sangat bagus. Lalu untuk tampilan menu cukup fresh dengan kotak-kotak dan background langit, dan terdapat time zone di bagian atas menu. Pertama, menu siaran. Berisikan fitur manajer siaran dan daftar favorit. Fitur ini berkaitan dengan saluran. Fitur manajer siaran. Ini adalah fitur edit saluran seperti mengunci, hapus, lewati, dan ganti nama saluran. Caranya, pilih saluran menggunakan tombol navigasi pada remote, lalu tekan tombol warna pada remote sesuai fungsi ubah yang diinginkan. Untuk kunci dan hapus saluran, kata sandi 04 kali. Fitur daftar favorit untuk mengelompokkan saluran berdasarkan kesukaan dan saluran yang sering ditonton. Cara settingnya hampir sama. Pilih saluran yang ingin dikelompokkan, lalu tekan tombol warna pada remote sesuai daftar favorit yang diinginkan. Kedua, menu instalasi. Terdapat dua pilihan mode pemindaian atau pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer. Biasanya rentang nomor 1 sampai 999. Bisa di-off-kan atau on sesuai keinginan. Fitur antena aktif berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Kode lokasi untuk aktifkan fitur EWS, Early Warning System. Ia akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Fitur jenis atau mengurutkan. Untuk mengurutkan nomor siaran berdasarkan LCN, nama layanan, atau ID layanan. Selanjutnya, menu pengaturan. Terdapat pengaturan preferensi seperti pengaturan OSD bahasa, batas waktu dan transparansi OSD, subtitle, sulit mendengar, hingga pilihan audio. Lalu pengaturan AV, mulai dari pengaturan SPDF, rasio aspek, keluaran video, TV format, resolusi video, hingga audio HDMI. Kedua pengaturan ini bisa disesuaikan dengan kenyamanan voice di rumah. Fitur daftar timer. Salah satu fungsi bisa disetting untuk merekam siaran mulai waktu rekam, durasi, hingga saluran yang ingin direkam. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Fitur kunci anak untuk masuk kata sandi 04 kali. Terdapat pengaturan kunci sistem untuk mengunci menu,
saluran atau channel-channel yang tidak diinginkan. Fitur rating orang tua berfungsi untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 0-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai usia dan bisa diganti kata sandi. Fitur siaga otomatis. Fungsinya untuk mematikan set-top box sesuai jam yang sudah disetting jika tidak ada aktivitas pada STB. Reset pabrik. Fitur untuk mengembalikan STB ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama. Menu pusat media. Untuk menggunakan fitur ini, terlebih dahulu menghubungkan set-top box dengan USB memori. Jika kebanyakan STB hanya bisa mendeteksi flash disk, metrik Apple kuning bisa mendeteksi flash disk dan hard disk. Set-top box dapat memutar video dengan format AVI, MKV, MOV, MP4, dan MPG. Audio dengan format AAC, MP3, WAV, dan WMA. Sedangkan gambar dengan format BMP, JPEG, JPG, dan PNG. Manajer rekam berisikan file hasil rekaman dari saluran yang telah direcord untuk ditonton ulang. Fitur rekaman dengan menekan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi, tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Untuk menggunakan kedua fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Coba untuk menghubungkan set-top box dengan Wi-Fi. Metrik Apple kuning bisa mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601. Aplikasi YouTube. Saat putar salah satu video, muncul notif "This video is unavailable". Namun, setelah saya update software, hasilnya bisa memutar video YouTube, bahkan bisa searching konten. Begitu juga dengan aplikasi YouTube Kids. Bisa terbuka dan lancar untuk play video. Untuk searching konten juga bisa. Namun untuk aplikasi video, saat diklik malah masuk ke tampilan YouTube, bukan tampilan aplikasi video. Aplikasi WTV berisikan kumpulan film dan drama, bisa ditonton secara gratis tanpa perlu login. Coba putar salah satu drama, ternyata bisa. Lalu aplikasi TikTok. Coba putar video, hasilnya lancar dan tampilan video berupa potret, jadi nyaman untuk dilihat. Aplikasi iQIYI dan View juga lancar untuk play film atau video tanpa berlangganan. Fitur mirroring. Untuk menggunakan fitur ini, pastikan STB dan HP berada pada jaringan internet yang sama. Saya menginstal aplikasi Micast pada HP. Tidak hanya untuk mirroring, aplikasi ini juga bisa untuk kontrol STB seperti remote. Dan bisa dilihat dapat menampilkan gambar, video hingga YouTube dari HP ke layar televisi menggunakan fitur ini. Tapi ingat, untuk kecepatan dipengaruhi oleh kekuatan jaringan Wi-Fi. Set-top box metrik Apple kuning, upgrade software bisa dilakukan secara online melalui internet dan offline melalui USB. File software set-top box metrik Apple kuning dapat diakses di website Metrik, bisa diunduh dan langsung di-upgrade. Untuk informasi software, versi software V2.4.1 R194M 13000 dengan hardware 1509-DVB-T2-5132M dan waktu pembuatan 29 November 2022. Set-top box keluaran terbaru biasanya terdapat port LAN untuk menghubungkan Wi-Fi dengan kabel. Tapi set-top box ini tidak ada port LAN. Untuk sensor remote cukup sensitif. Hanya saja tombol remote cukup keras, menyebabkan sakit pada ujung jari jika terlalu sering menggunakannya. Sementara untuk jarak jangkauan remote saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh ya, selama proses percobaan sekitar 60 menit, unit set-top box cukup panas, mungkin karena ukuran yang mini. Saran saya bisa ditambahkan cooler atau kipas khusus set-top box agar suhu unit tetap dingin meskipun digunakan dalam waktu yang cukup lama.
Set-top box Matrix Apple kuning cukup mahal dibanding STB merek lainnya. Harga masih di angka 230 ribuan. Setelah mencoba fitur satu persatu, menurut saya kelebihan dari set-top box Matrix Apple kuning ialah produk yang sudah SNI, memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Adaptor terpisah yang membuat set-top box lebih tahan lama. Tuner STB yang cukup peka dan sensitif terbukti dengan cepatnya proses scan siaran. Fitur seperti edit saluran, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Fitur online video yang lengkap dan berjalan lancar tanpa kendala. Adanya upgrade online dan offline serta fitur mirroring. Adanya file software serta informasi service center di website resmi Matrix. Sementara kekurangannya, ukuran unit yang minimalis membuat suhu STB lebih cepat panas. PSU dan mainboard yang jadi satu, tombol unit yang terbatas dan hanya tersedia satu port USB. Sensor remote yang harus dihadapkan pada STB menurut saya kurang peka. Dongle WiFi dan kabel HDMI yang harus beli secara terpisah. Itu dia review lengkap STB Matrix Apple kuning. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Jika ada pertanyaan atau saran STB apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.